Nanti kita bisa kasih atribut style. Si style itu kayak gimana sih sebenarnya? Tadi kita udah pelajarin, udah tahu nih. Buat manggil style tuh bisa pakai CSS luar, atau bisa kita kasih tag CSS di sini, tag style, terus atau bisa kita taruh di tagnya gitu kan. Bang Ajis, mungkin coding yang Bang Ajis buat ini default ya? Iya, ini masih default. Oke. Mungkin pelan-pelan Bang Ajis. Kita juga pasti kan ngikutin Bang Ajis sudah setiap hari mengoding pasti lebih cepat gitu. Sabar Bang Oke. Ajis ya, sabar-sabar. Jadi tadi kita setelah buka replay it-nya, lalu kita ketikkan apa Bang Ajis? Ini kan codingan apa nih? Langsung pilih aja, langsung pilih HTML5. Nah itu Oke, nanti udah mungkin. ada ini. Oke. Mungkin bisa diulang Bang Ajis, biar kita praktekannya gitu. Oke. Berarti gue dari dashboard dulu ya. Ya, betul. Oke deh, kita ulang dari pas create travelingnya dulu. Ya, Kita teman-teman create silakan travel. login replay it-nya dulu ya. Lalu Bang Ajis, silakan login replay it-nya. Kalau sudah login, lalu kita create apa Bang Ajis? Klik tombol apa nih? Nih kita create REPL ini. Kalau di desktop sih ada di pojok kiri atas ya. Oke, Kalau di silakan. HP kurang tahu juga. Ya, harusnya sih teman-teman sudah tahu Bang Ajis kadang kan sudah kemarin-kemarin sudah buat HTML biasa ya. Silakan klik tambah, lalu klik tombol plus create replay. Nah, berarti pilih yang HTML, CSS, dan JS ya Bang Ajis ya. Iya betul. Oke, siap. Kita Silakan punya teman-teman travel ini. dipilih. Namanya apa Bang Ajis? Setelah kita kasih aja styling website ya. Jangan Bang Ajis. Kita karena mau ikut lomba IT Expo, kita bikin IT Expo aja bareng-bareng. Kita bikin IT Expo, anjay. Anjay. Berarti kita bisa bikin lomba IT Expo dari sini ya Bang Ajis ya? Bisa. Kita bikin website IT Expo dari sini juga bisa. Oke. Ya. Silakan IT Expo dibuat. Kita create travelnya. Saudara Bang Ajis ya. Sambil nunggu teman-teman, kita kasih waktu 1 menitan lah ya. Silakan teman-teman dibuat. Enak kalau di replay it ini sudah ada tag CSS buat memanggil Bang Ajis itu yang link style CSS itu ya. Iyo, ini gue juga baru tahu nih. Ini template sih kebanyakan. Jadi ini udah ada ya kan. Tinggal kita ubah-ubah di sini aja nanti. Iya, siap. Berarti dokumentasinya kita belajar dari Bootstrap kah Bang Ajis? Ya, nanti kita bakal belajarin yang namanya Bootstrap. Oke. Bootstrap. Oke, teman-teman, silakan buat project baru namanya IT Expo ya. Nanti otomatis akan terbuat 3 file ya, index.html, script.js, lalu style.css. Setelah ini apa Bang Haji? Setelah ini? Oke, kita langsung aja ya contoh untuk ngebuat style ya. Ya, siap. Jadi kita kasih ini dulu, misal kasih outputnya Bang Haji sebelum di style dan sesudah di style mungkin ada perbedaannya gitu. Di running dulu aja kali ya. Ini kita running. Nah ini kalau tanpa style kan cuma ini doang nih, hello world, cuma tulisan. Ini enak banget ya. Kita bikin apa nih? Misalnya ini kita mau jadiin header Bang Haji. Kita jadiin headers ya. Coba Bang Ajis lihat ini deh Bang Ajis yang websitenya IT Expo. Nah, Oke, kita kan di atas itu kan ada menu ya teman-teman semua ya, ada logo, ada menu. Itu kan ini Bang. Ada kedengeran. Nih, gua pakai pilunjuk ya? Iya. Aduh, Pak Jesse juga kedengeran suara. Suaranya bocor ya? Iya, bocor Bang Ajis. Bang Jab sama Pak Jesse masuk suaranya. Waduh. Nah, jadi di sini ada IT Expo dan lalu ada menu ya Bang Ajis ya. Berarti kita bisa buat ini dulu gimana Bang Ajis?
Bisa. Kita mau buat, berarti kita buat header sini ya. Kalau di Bootstrap ada nggak sih Bang Ajis contohnya? Di Bootstrap Setahu gua ada deh. kok. Setahu gua ada deh. Jadi kamu mau langsung pakai Bootstrap nih? Boleh. Enggak, contohnya aja. Jadi Nah, kalau jadi kita pakai Bootstrap itu apa sih Bang Ajis? Bootstrap itu framework CSS. Jadi di situ kita udah ada kelasnya dan kita tinggal pakai. Oh, berarti kita tidak perlu bikin CSS dari awal ya Bang Ajis ya? Iya, Oh, oke. Berarti kita kalau mau membuat website itu tidak perlu bikin CSS dari awal, tapi sudah disediakan namanya Bootstrap. Seperti itu ya Bang Ajis ya? iya betul. Boleh di-copy Bang Ajis link Bootstrap-nya di sini ke Oke chat ya. Google Meet kita. Oke, silakan teman-teman bisa mengunjungi Bootstrap juga. Jadi nanti kita tidak perlu bikin Bootstrap dari CSS dari nol gitu ya. Tapi kita sudah dimudahkan banget ya, dimudahkan menggunakan Bootstrap-nya CSS. Seperti itu ya Bang Ajis ya. Betul. Oke, siap lanjut Bang Tapi Ajis. mungkin nanti daripada bingung ya cara penggunaannya. Jadi gua kasih contoh dulu untuk penggunaan Betul. styling Contoh-contoh tag CSS-nya biasa. betul Bang Ajis. Ya. Diajarin dulu Bang Ajis tag dasar CSS. Oke, kita kasih sampel aja dulu ya. Misal kita punya tag H2 ini kan, terus ada teksnya hello world. Nah, kita pakai yang inline misal. Jadi inline itu kita kasih atribut style kayak gini. Kita kasih property CSS. Nah, property CSS itu banyak banget. Sampai gue juga nggak hafal. Kita ambil contoh salah satu, misalnya color. Ini buat kasih warna. Dan misalnya color ini kita pakai hexadesimal. Kalau udah belajar desain tuh pasti tahu ya hexadesimal itu kayak gimana. Misalnya kita kasih dia itu. Kalau kemarin kita menggunakan bahasa Inggris Bang Ajis. Pakai bahasa Inggris ya. Ya, misalkan Bahasa blue, lalu white, black kayak gitu sementara. Oke. Berarti kita pakai color kayak gitu aja dulu. Nih misalnya contoh color red. Ini kita enter. Nah, dia berubah warnanya jadi merah. Nah, terus kalau misalnya kita mau pakai external CSS gimana? Kalau kita mau pakai eksternal tuh kita buka dulu nih file CSS style.css-nya. Terus kita buat identifier. Identifier itu bisa kelas atau ID nantinya. Nah, kalau misalnya kita mau dia sebagai kelas. Nah, ini mungkin gue jelasin dikit dulu ya. Jadi di HTML itu di setiap tag itu punya atribut yang namanya ID sama kelas. Nah, kalau ID ini dia unik per tag-nya. Jadi kalau misalnya lu udah ada ID misalnya title, lalu nggak bisa bikin lagi misalnya H1 terus ID-nya title. Ini tuh nggak boleh. Sebenarnya tetap bisa, tapi ini nggak disarankan gitu. Ada 2 ID di satu file. Kalau misalnya beda file sih nggak masalah. Ini namanya identifier, ID sama kelas. Nah, kalau untuk kelas itu nanti penggunaannya bareng sama CSS. Misal di sini dulu deh kita pakai tag style dulu ya. Ini internal dulu nih. Bang Ajis buru-buru banget Bang Ajis. Kecepatan kah? Kecepatan. Sangat kecepatan. Sabar Bang Ajis. Jadi tadi Bang Ajis bikin H2 itu kan Bang Ajis cepet banget ya, itu sudah terbiasa. Nah, sabar Bang Ajis. Berarti kita ketikkan H2 lalu ID-nya title, kelas sama dengan lalu style-nya adalah color red gitu ya.
Nah, mungkin bisa Nah, ini dijelaskan Bang Ajis kenapa style itu adalah color. Nah, ini nggak harus sih sebenarnya. Jadi ini kita bisa ngasih atribut CSS. Oke, Bang Ajis bisa berikan contoh-contoh atribut CSS apa aja dan kita ngambilnya dari mana sih Bang Ajis? Dari W3. Kemarin kan kita belajar pakai W3 School tuh Bang Ajis untuk yang HTML. Nah, untuk CSS ada nggak kalau di W3 School itu CSS? W3 Sub ada. Terus Ya, mungkin kita bisa dari situ Bang Ajis untuk belajarnya. Jadi biar teman-teman bisa nanti setelah materi hari ini bisa apa namanya mengulang lagi di W3 School seperti itu. Ini udah ada nih CSS tutorial. Nah, ini ada contoh nih. Nah, coba kita copy paste gimana Bang Ajis? Nah, ini kalau copy ini kita berarti kita copy masukin ke style. Atau bisa juga kita masukin ke style.css-nya. Terus ke indeksnya aja dulu Bang Ajis. Jadi kita kita pakai yang di index HTML dulu ya. Kita pakai yang namanya text style-nya dulu. Nah, jadi atribut CSS tuh ini contoh atribut CSS. Nah, ini kalau kayak gini berarti kita statementnya tuh gini. Tag body ya kayak ini berarti tag body itu background color-nya light blue gitu. Oke, kalau kemarin Bang Ajis kebetulan kita belajarnya pakai yang body spasi BG color Bang Ajis. Nah, kalau ini kita pindahkan ke style CSS ya Bang Ajis ya, menggunakan CSS ya. Iya, betul. Jadi kita pindahin kalau kita taruh di sini BG color gitu kan nanti jadi panjang tuh kan di Iya, betul tag-nya malah Betul. jadi nggak kebaca. Nah, kita bisa bikin nih. Jadi kita kasih nih tag body background color-nya light blue. Kita ini dulu ya. Ini kita coba lihat Satu dulu ya Bang Ajis ya. Oke, silakan teman-teman tambahkan di bawah tutup header, tutup head ya, tutup head, lalu tambahkan codingan, style, lalu body, lalu background color like blue. Jadi kalau tadi Bang Ajis copy paste dari websitenya W3 School. Jadi nanti untuk memperdalam CSS, teman-teman bisa belajar dari W3 School dengan cara mengcopy pastekan ya Bang Ajis ya. Bisa. Mengcopy pastekan apa yang ada di W3 School, lalu kita paste di replay it kita gitu ya. Betul. Lalu nanti hasilnya apa seperti itu. Cara belajarnya gitu ya Bang Ajis ya. Oke. Nah setelah ini apa Bang Ajis outputnya kalau kita udah ketik ini? Nah ini jadi kayak gini nih. Backgroundnya ini jadi biru gini kan, biru terang gitu ya. Oke, siap. Nah terus selain itu bisa juga kita tadi kan ada nih. Ini ada TK1 color white text allegiance center. Berarti H1 nih tiap tag H1. Jadi ini H2-nya kita ganti jadi H1 ya. Jadi H1. Ini kan jadi tag H1 dikasih kita bisa dihapus dulu gak itu biar kita ngulang ketik H1-nya. Bukan ya di bawahnya body Bang Ajis. Oh ini. Nah, nanti kita buat tag-nya H1. Terus kita kasih isinya IT Club 22 gitu. Ya. Si atribut nih CSS-nya kita kasih atribut color sama text allegiance center. Text allegiance. Text allegiance itu apa? Text allegiance itu untuk ini posisi teksnya. Mungkin kita langsung run aja ya. Ya betul Bang Ajis, bisa dilihat hasilnya. Nah, hasilnya tuh nanti jadi kayak gini nih. IT Club warna putih, dia ada di tengah. Sesuai sama ini nih. Colornya white, text allegiance center. Nah, text allegiance ini untuk
untuk tag yang propertinya teks aja ya. Jadi kayak H1, P gitu-gitu. Oke, kita coba dulu ya Bang Ajis ya. Silakan teman-teman, apa namanya, kita buat tadi tekstil, lalu diketikkan body. Kalau CSS berarti pakai buka kurawal ya Bang Ajis ya? Iya, kalau CSS itu kan ini jadi apa di di kurung gitu kan. Jadi Ya. propertinya apa aja pakai kurung kurawal. Oke, berarti formatnya adalah seperti Bang Ajis ya. Ya, Nama kayak gini. atributnya, atribut HTML-nya, lalu buka kurawal, lalu actionnya mau diapain nih? Ya, Mau properti dijadikan CSS-nya apa aja nih? Mau properti dikasih apa CSS-nya, aja? betul-betul. Jadi sementara kita ganti background color-nya ada light blue, boleh diganti sesuai dengan teman-teman ya, mau black, mau white, mau red ya, silakan gitu kan. Lalu di sini ada penambahan H1 ya, penambahan H1, color-nya adalah white, color itu ada warna tulisan ya Bang Ajis ya. Ya, ini bisa pakai nama warna bisa. Oke, berarti kalau kalau background menggunakan background color untuk warnanya, kalau warna tulisan berarti menggunakan color ya Bang Ajis ya, color ya. Oh ya, ya warna-warna dari tulisannya itu pakai color. Oke, kalau kemarin Bang Ajis kita di HTML kan kita menggunakan font font color gitu ya Bang Ajis ya. Kalau dengan CSS berarti lebih mudah lagi ya Bang Ajis ya. Jadi di Iya, dalam bisa. satu halaman web kita nggak perlu mengetikkan font color secara ulang-ulang ya. Kita tinggal membuat CSS-nya Benar. dan itu lebih efektif dibandingkan kita menggunakan tag HTML. Gitu ya Bang Ajis ya. Iya betul. Jadi di Oke. CSS itu kita cukup nulis stylenya sekali, terus kita bisa implement ke yang lain. Betul betul. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi salah satu fungsi CSS untuk memperindah halaman web secara keseluruhan. Jadi teman-teman bisa lebih efektif codingnya ya, lebih cepat, lebih fleksibel dan lain-lain. Oke, Oke. ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan tidak? Atau ada yang ketinggalan? Kalau ada yang ketinggalan atau ngerasa kecepatan bisa langsung ini aja ya, langsung bilang. Ya, di chat ataupun di open mic boleh ya Bang? Boleh, boleh. Oke. Kita belajar dari W3 School aja kali ya Bang Ajis. Gimana menurut Bang Ajis? Kita tinggal Dari copy Wetri paste, School ini. kita tinggal copy paste. Di situ tadi kan Bang Ajis di sebelah kiri itu ada selector, ada komponen, color, background. Nah, itu mungkin bisa digunakan. Iya, oke. Nah, kita bikin header dulu. Bisa ngambil dari mana Bang Ajis? Bisa ngambil dari padding kah? Wait, ada gak Bang Ajis di sini? Ya kita bisa ngatur banyak hal sih. Kalau itu kan termasuknya properti ya. Kalau jelasin properti banyak juga sih. Jadi Jangan Bang Ajis, banyak-banyak. gue contohin aja ya untuk bikin header yang kurang lebih tuh kotak kayak gini nih. Ya, Yang kayak kayak si website iTexpo iTexpo. ini. Betul. Nah, kita bisa pakai tag div. Mungkin lebih tepat nav ya, kan navigasi. Kita pakai tagnya nav. Tag nav, nanti kita kasih split, enggak gitu ya, kita bagi gitu kan, pakai div. Kan dia ada dua tuh, ada untuk titelnya, ada untuk menunya ya. Logo Bang Ajis, logo. Satu Ya, logo, satu untuk menu. Ya, untuk satu untuk logo dan satu untuk menu. Ini sekalian kita pelajarin yang namanya identifier ya. Kalau di Wetri School nih ada nih selector namanya. Selector apa tuh Bang Ajis? Nah, kalau di Wetri School dicontohin nih sama dia nih. Ada here,
all the elements on the page will be centered aligned with a red color. Artinya setiap tag P itu bakal center dan warnanya itu red. Jadi ini kalau polosan kayak gini nih, P terus kurung kurawal gitu. Nah itu berarti setiap tag P. Tag HTML ya, tag HTML P Ya, itu tag. ikut semua ke dia ya Bang Ajis ya. Jadi nanti semua tag HTML yang tag HTML P itu di satu file itu bakal punya properti ini. Nah, terus Punya ada style juga, punya style itu ya Bang Ajis ya. iya benar. Terus ada juga ini dia pakai tagar atau Hashtag. tagar kan? Hashtag. Oke. Hashtag para satu. Nah, the CSS rule below will be applied to the HTML element with ID para satu. Jadi setiap setiap tag HTML yang punya atribut ID para satu, dia bakal nge-apply atau make style ini gitu loh. Dan sebenarnya ada satu lagi, ini dia class. Nah, ini class kecepatan enggak deh? Enggak. Berarti tadi kalau pagar itu berarti manggilnya pakai ID, lalu kalau kelas itu adalah titik ya. Kalau kelas itu kita kasih prefix namanya. Prefix itu di depannya kasih titik, terus nama kelasnya. Jadi kita punya nih misal titik center, berarti yang kelasnya center. Oke, berarti berarti biasanya ada 3 ya Bang Ajis ya. Tadi yang pertama adalah menggunakan tag HTML-nya, lalu yang kedua pakai pagar, pakai ID atau pagar, hashtag ya. Lalu kalau yang terakhir adalah pakai titik ya. Untuk penggunaan kelas. Nah, kita coba ya. Kita coba di sini. Jadi kita kasih dulu nih. Pertama kita punya ID navbar misal. Oke. Nah, ID navbar itu apa propertinya? Kita kasih background-nya. Ini salah satu singkatannya. Ini kan kalau di atas kan background color. Nah, ini kita juga bisa aja pakai langsung background gitu. Terus kita kasih nama warnanya misal white. Kan. Nah, kita punya width-nya 100% dulu aja. Nah, width ini lebar gitu ya. Ke samping ya Bang Ajis ya. Ya. Nah, width ini punya satuan juga. Ada px, in. Tapi itu ntar dulu, kita pakai yang persen. Kalau persen tau lah ya, matematika biasa. Jadi 100% dari ukuran si layar. Hack-nya Bang Ajis. Terus ya ada properti hack. Hack itu tinggi ya? Ya betul. Nah, ini kan kalau di sini nggak bisa nih kita bisa kita kasih apa? Nah, kalau di sini nggak bisa kita auto complete gitu namanya. Betul. Jadi ini kita pindahin aja ya. Kita pindahin. Apa Bang Ajis, sementara ini aja Bang Ajis. Oh, di gitu. Sini aja. Oke. Udah, ya, kita kasih hack-nya satuan 50, yang paling 50. Nah, satuan yang paling sering dipakai itu px. Pixel. Iya, pixel. Kita kasih 50 pixel. Nah, ini segini dulu untuk navbarnya. Nah, terus untuk pakai penggunaannya kan ini kan pakai pagar nih atau hashtag, berarti di tag HTML-nya kita kasih atribut ID. Oke.
di ID-nya ini kita jangan kasih ininya ya, kita jangan kasih pagarnya atau hashtagnya, cukup namanya aja. Oh, Cukup artinya cara manggil tekstil yang di atas itu menggunakan ID ya Bang Ajis ya? Menggunakan Iya, ID sama dengan navbar, karena navbar itu menggunakan pagar seperti itu ya Bang Ajis ya? Iya, Oke. jadi ini untuk ID-nya, untuk ngasih tahu kalau ini tuh ID gitu. Nah, terus ini namanya. Oke. Hasilnya seperti apa Bang Ajis? Oke, kita lihat hasilnya. Nah, dia punya tuh Oh, oke. Jadi ada kotak kotak begitu ya? putih di sini kan. Nah, terus kita mau kasih tadi kan ada tag HTML, terus ada ID, nah terus ada satu lagi yang kelas. Misalnya Logo. ya apa Logo. Kita bikin kerangkanya dulu aja kali Bang Ajis. gitu. Ya benar sih. Kita buat dulu ya kerangka HTML-nya, misal sini if untuk logo. Nah ini Bang Ajis jangan cara kayak gitu Bang Ajis. Bang Ajis terlalu master banget. Cara biasa aja dulu. Oke. Ini itu cara-cara cepat sih. Jangan. Nanti kalau jadi membingungkan. Oke. Nah, ini kita kasih nih div, kita kasih kelasnya logo. Sini aja ya, kelas. Dibikin seperti yang navbar aja Bang Ajis. Logo aja udah itu nggak apa-apa Bang Ajis, biar lebih paham. Jangan pakai menggunakan bahasanya Bang Ajis. Oke. Dibuat kerangka ininya aja Bang Ajis, warna-warnanya dulu aja. Main background, width sama height gitu. Copy aja Bang Ajis semuanya itu. Kreatif kalau di copy doang. Buat web itu perlu kreatif ya, jangan kita main copy aja. Ya, iya, biar lebih cepat Bang Ajis maksudnya. Nanti kalau misalkan ngoding sendirinya pastinya harus lebih kreatif pastinya. Iya benar. Yellow. Oh iya. Terus kita kasih kelasnya menu. Nah ini kita kasih Width-nya enggak. Bang Ajis buru-buru banget ya. Ngetiknya langsung keren 2 banget. gitu. Iya, keren banget bisa 2 ya. Ini kebiasaan sih. Jadi kita kasih width dulu nih, yang logo kita kasih. Kalau dari sini kan logonya lebih kecil ya sectionnya daripada si menu nih. Jadi kita kasih misalnya 30% aja. Si menu, mana ini kursornya? Ini punya width-nya. Oh, berarti harus 100% ya Bang Ajis ya, 30 tambah 70 kan 100 ya? Ini ya biar dia jadi 100% width-nya. Oh, biar nggak terbuang sia-sia. Widih. Seperti mantan membuang kita tersia-sia. Curangin mantan mah udah nikah enak, curang dia. Emang udah nikah belum kali ya mantan? Bang Donnya yang udah nikah. Oh, kirain mantan. Nggak tahu udah mantan lah. Oke. Kasih hack Bang Ajis. Oh iya lupa kasih hack. Enggak kali. Kita samain aja ya sama kontainernya atau yang grouping. Nah, ini kenapa dia bisa yellow-nya di bawah? Ayo. Kelebaran.
Enggak, bukan. Jadi sebenarnya tag-tag HTML itu dia udah punya default style. Nah, kalau misalnya kita mau si div ini dia punya Kecilin coba default, Bang Ajis. nggak bisa tetap. Coba Misalnya kecilin. 10%. Tuh, tetap di bawah. Oh. Nah, ini tuh default style-nya si div. Jadi div itu punya default style yang namanya display. Nah, display ini yaitu mau di display secara apa gitu. Itu banyak sih propertinya. Mungkin nanti bisa dicari tahu ya. Iya makanya aku bilang. Rusun apa? Kita berapa orang ini? Biar rusun. Nah, ini ada properti-propertinya. Nah, ini ada display noun, inline, block, sama inline block. Bedanya apa? Kalau yang noun itu berarti dikosongin, inline itu berarti bisa jadi satu baris. Nah, kalau block itu dia satu baris sendiri. Jadi si div ini dia itu udah punya properti display block. Nah, kalau kita mau dia jadi satu baris, kita kasih nih di sini line, atau bisa juga inline block. Kamu pakai kutip dulu ya, Jis. Ya, kalau di React pakai soalnya. Beda, Pak. Saya biasanya di React soalnya. Oh, enggak bang, pakai bang. Oh salah, inline harusnya, bukan inline block, sorry. Nah, dia inline nih, tapi malah ketiban. Nah, itu kenapa? Karena di sini nggak dikasih nih. Kalau kita cuma kasih width, height gini, dia itu bakal posisi awalnya itu di pojok kiri atas. Itu, ngerti nggak? Jadi ini kan sama-sama di pojok kiri atas nih. Karena dia propertinya inline, jadi ketiban nih sama si menu. Nah, kalau kita mau geser si menunya ini, kita kasih namanya properti margin. Itu untuk apa? Margin itu untuk ngegeser kuningnya ya. elemennya, ya kuningnya inilah elemennya namanya. Jadi kita geser nih seukuran sama width logonya aja ya. Jadi width logonya kan 10%. Nah, si logonya kemana? Oh sorry, ini harusnya margin left. Ini bisa kita bisa kita detailin. Ini mau margin apanya gitu. Kalau margin left berarti dia didorong dari kiri. Terus ada juga margin top, berarti dia didorong dari atas ke bawah. Kalau margin right, ada margin right dan margin bottom itu kebalikannya aja. Ini udah. Oh, ininya juga harus dikasih nih. Ini harus dikasih ini. Nah, kan 30% Bang Ajis logonya coba. kayak 30%. Nah, dia karena apa? Kurangin. Ada margin left-nya itu. Margin left itu, Jis. Ini 20 ya. Oh ya lupa, ini berarti nggak usah margin left karena dia udah display block.
line block. Nah, bisa dikasih 30. Iya nih. 20 aja Bang Ajis. Oh iya, 1%-nya buat margin kayaknya. Kayaknya sih. 9 kali, 9. 28. 1%-nya buat itu sepertinya. Buat margin Iya. rata kiri kiri kanannya kayaknya. Ya itu salah Kalau mau satu itu sih. kalau mau itu Bang Ajis dibuat apa marginnya 0 yang di Nah, menu oh itu. ya, mungkin sekalian ini ya. Jadi kan ya benar, gue juga lupa kalau setiap tag HTML itu dia udah punya properti sendiri kan tadi kayak udah gue bilang. Dan itu udah ada margin dan padding. Padding itu Nah, bisa dijelasin nggak sih Bang Ajis margin itu apa, padding itu apa? oke, kayak tadi yang udah gue bilang, margin itu dia buat Jarak ya. uh, nge apa mindahin si elemennya gitu. Misalnya ini si menu mau digeser kemana, itu pakai yang namanya margin. Sedangkan kalau padding itu dia untuk apa namanya ngedorong elemen yang di dalamnya. Jadi misal nih navbar kan di dalamnya ada logo sama menu. Jadi kalau misalnya si navbarnya kita kasih padding, misalnya padding 10px, tapi si logo sama menunya itu dia bakal lebih kecil lagi, lebih kecil 10px daripada si navbarnya. Nah, itu jadi ada space kan di sini nih. Jadi bakal ada space untuk antara si parent tag-nya ini sama child tag-nya ini. Paham nggak kira-kira penjelasan? Halo? Ya, mungkin itu Bang Ajis biar teman-teman coba dulu tag menu apa kita buat menu atasnya dulu ya teman-teman ya untuk penempatan logo lalu nanti akan digunakan menu seperti itu. Nah, ini codingannya seperti ini mungkin teman-teman biar coba dulu Bang Ajis. Mungkin Bang Ajis bisa dikopikan kali ya codingnya biar lebih cepat Bang Ajis. Oke, mau dikopinya ke mana nih? Ke chatnya aja Bang Ajis, ke chat. Biar nanti teman-teman yang penting teman-teman paham ya, teman-teman paham penggunaan beberapa tag CSS. Yang pertama tadi background color ya. Background color fungsinya untuk mewarnai latar belakang ya. Backgroundnya seperti itu Bang Jis ya. Atau penulisan background color bisa diubah menjadi tulisan background saja. Seperti itu Bang Ajis ya. Betul. Jadi teman-teman bisa mengetikkan tag CSS background saja dengan menggunakan warna yang teman-teman inginkan. Lalu yang kedua adalah kita tadi sudah belajar color ya. Tag CSS color. Color itu digunakan untuk apa Bang Ajis? Mewarnai teksnya. Oke, mewarnai teks. Jadi teman-teman harus beda ini antara color sama background color. Jadi kalau color itu lebih ke arah teksnya, background color itu lebih ke arah latar belakangnya seperti itu. Lalu ada text allegiance menentukan posisi ya. Selain allegiance center itu ya posisi teks. Selain center bisa left, bisa right, bisa justify ya, Bang Ajis ya. Ya, justify untuk rata tengah. Betul, rata kiri kanan Bang Ajis ke justify. Oh iya, ya itulah. Saya jarang pakai Word soalnya. Oh iya, sama-sama kayak Word soalnya. Betul. Kalau di Word Microsoft Word kan ada kiri kanan, lalu kiri kanan ada tengah. Betul. Lalu tadi kita sudah belajar, udah dikopikan Bang Ajis? Oh iya sorry lupa. Sambil dikopikan biar teman. Sambil kita review ulang. Oke. Kembali lagi Bang Ajis. Nah, tadi ada yang namanya hashtag ya. Ada hashtag navbar ya. Kata navbar itu boleh diganti apa aja ya Bang Ajis ya?
Misalkan ini boleh kita mau diganti. ganti bagian atas atau header ataupun atau menu yang di atas, bebas lah ya itu ya. Ya, Yang terpenting penting adalah nanti pemanggilannya ya Bang Ajis ya. Pemanggilan pemanggilannya betul. Kalau misalkan hashtag itu dipanggil menggunakan ID ya. ID. ID. Mana tadi? ID, nah nav spasi ID sama dengan header. Nah, itu kata header itu diambil dari style yang di atas. Lalu ID itu adalah yang pagar ya teman-teman ya, pagar menggunakan ID. Lalu balik lagi ke atas, tadi header background ya, background tadi sudah dijelaskan. Width, kenapa menggunakan tag CSS width? Nah, kalau di halaman web kan pasti kita mengenal lebar ya. Kalau misalkan kalau kita tidak menentukan width-nya, itu nanti kita tidak bisa menentukan lebarnya. Jadi kita langsung aja dan itu mengcustom ya. Kalau kita tidak menambahkan kata width ya. Jadi bebas sesuai dengan isinya ya Bang Ajis ya. Kita mau kasih dia Kalau seberapa ada lebar width, gitu. betul. Kalau misalkan kita sudah tentukan width-nya berapa, ibaratnya kita membuat sebuah kotak gitu ya, sebuah kotak panjang dan lebarnya 100 kali 50 gitu ya. Maka nanti tulisannya tidak akan tercustom gitu lebarnya. Itu untuk memudahkan. Lalu padding. Padding itu tadi kata Bang Ajis memberikan jarak dari dalam ya Bang Ajis ya. Iya, menjadikan jarak ke dalam. Jadi Jarak ke dalam. yang, Betul. Padding. Lalu yang titik logo adalah tag CSS yang dipanggil menggunakan class. Jadi menggunakan tadi div itu adalah untuk memanggil. Sebenarnya nggak div doang ya Bang Ajis ya. Iya, Banyak bisa apa aja. Betul. Tapi Bisa di mana aja. biasanya menggunakan div ya, div Ya, class sama dengan logo dan menu, karena logo dan menu itu menggunakan titik ya, lalu kita masukkan properti CSS-nya seperti itu. Nah, ini contoh dari penggunaan CSS. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, Bang Ajis tadi memberikan padding 10 ya. Itu jadi warna merahnya itu menjadi ke dalam ya, agak ke dalam jadi 10% ya tadi Bang Ajis ya. iya betul. Oke. Ada pertanyaan nggak teman-teman nih? Kita baru bikin Bang Ajis pakai TV ya? Buat kerja Pak. Oh iya. Saya kira buat yang lain. Kalau yang lain udah nggak perlu VPN Pak. Wih. Luar biasa nih Bang Ajis. Oke. Seperti itu teman-teman, ini baru kita bikin kerangka menunya. Lalu kita bikin kerangka, ada pertanyaan nggak teman-teman nih? Sebelum kita lanjut ke coba website IT Expo-nya Bang Ajis. Nah, di bawah logo sama menu kan ada slider ya Bang Ajis ya. Di situ ada slider, lalu di bawahnya ada konten, ada isinya ya, isi webnya. Lalu bawahnya lagi ada footer mana footernya? Di bawah. Nah, ini kan, di bawah itu ada footer ya. Ini atas itu adalah isinya tuh yang our sponsor, lalu ada tentang kami, itu adalah bagian dari isi kontennya gitu. Betul, kontennya. Ada pertanyaan nggak teman-teman nih? Kita bikin kerangkanya dulu Bang Haji. Setelah bikin bagian header, kita bikin bagian slider. Silakan Bang Haji. Bannernya ya. Ya, banner. Atau kita sebutnya slider aja Bang Haji. Kita bikin ID atau kelas Bang Haji? Karena slider itu kan cuma satu ya, cuma satu di atas. Kita pakai ID aja ya. Oke, ID. Slider. Kasih ID slider. Kita buatinnya dulu. Width-nya dulu. Oke, kita buat width-nya dulu, width-nya 100%. Kita kasih background color. So, kita kasih gray. Brown dong, brown.
Blonde. Blonde. Gak ada. Bro. Bikin nih apa HTML-nya. Ini bisa pakai div, bisa banyak sih. Kita pakai div aja lah ya. Div aja. Div ID ya berarti ya. Jadi kan. Tuh canggih banget ya, langsung muncul kayak gitu ya. Hacknya Bang Ajis. Hah? Hacknya. Oh ya benar. Nah, Kelihatan hacknya kalau nggak ada hacknya. kita kasih 300. tulisannya kurang. 300 Bang Ajis. Biar kelihatan. Nah, udah mulai kelihatan nih kan. Oh, udah mulai kelihatan. Itu kayak warna merah ya Bang Ajis ya? Coklatnya. Brownnya ya. Ya kan. Grey aja deh. Nah, oke. Lalu di bawah slider ya, Biar rapi. Aja. Bedanya Ya, apa? guys. Oh Nggak iya. Nggak ada Pak. Oh iya teman-teman, jadi tuh CSS itu tuh coba-coba ya Bang Ajis ya. Iya. Jadi Karena kan CSS itu kita pasang tempel aja gitu. Coba-coba. Jadi tuh sama kayak kita bikin desain ya Bang Ajis ya. Biasanya kalau kita bikin desain itu, oh ini bagus gak ya? Oh ini kita coba-coba gitu masukin coding CSS-nya. Lalu kita bikin ininya Bang Ajis, konten. Kontennya kayak gimana tuh ini? Kita lihat dulu. Nah, ini kontennya dibagi dua juga nih. Ya, kontennya dibagi dua. Kita bikin kotaknya dulu Bang Ajis. Oke, kita berarti Pakai div aja dulu mungkin Bang Ajis. kita main div aja berarti ya. Div aja ya. Aja dulu. Div. Bikin CSS dulu gak? So kita punya namanya container. Konten aja Bang Ajis. Ini bahasa yang sering digunakan Bang Ajis sepertinya nih. Nah, ini biar ngebiasain di Bootstrap juga nanti kata-katanya kayak gitu soalnya. Ya, besok Pak. Oke, konten kita kasih 100%. Kliknya 300 juga. Mungkin dipanjangin kali Bang Ajis kalau konten 500. Oh, enggak. Oke. Backgroundnya white. Misalnya. Ini kurang lebih mirip-mirip ya sama si header ya. Cuma beda di hacknya aja. Lalu cara manggilnya Pak? Cara manggilnya pakai kelas aja. Kelas konten. Ini kan kontennya itu kita lihat lagi ya. Kontennya ini kan kebagi dua nih. Ada yang teks di kanan sama image di kiri gitu. Kebalik. Teks di kiri, image di kanan ya. Nanti kita bagi dua lagi. Di sini ada misalnya div kiri, div kanan. Bentar.
Ajan. Ya, azan. Istirahat Silakan. dulu bentar ya. Nah, kita sambil nunggu azian Bang Ajis mungkin bisa sambil ngetik kiri kanannya. Teman-teman yang mau tanya bisa ketik ya di chat silakan. Lanjut Bang Ajis. Bang Ajis. Kemit. Ini sambil kita coba-coba dulu ya. Ya, Bang Ajis. Karena Yang kiri warna blue, udah ya, biru meja ya. Oke. Mainkan width sama hack ya Bang Ajis ya. Oh iya, salah. Oh iya, backgroundnya udah putih ya. Mentah boleh master gua. Allah. 50-50. Kan benci banget gua. Data mentah dikirim ke sini terus suruh ngolah lagi. Ada padding, ada margin padding, ada nolin aja. Iya. Padding nol. Sampai sini. Itu padding lu 10% ya? Halo. Paddingnya dinolin aja. Salam. Iya Bu. Ayo coba. Sama ya. Display. Mana dia? Display line lock content. Berarti padding 10% nggak apa-apa Jis. Lu bikin itu aja Jis 45, 48 aja. Width.
Ya itu. Soalnya gini Bu, karena kan acuannya kita dari kan di sini saya bingungnya gini Bu. Di tabel ini kan kayak mengelola 49. dokumen kantor. 49 aja, Jis. Dah, siap. Oke. Oke, bikin footer aja, Jis. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak nih tentang penggunaan CSS? Jadi kalau sudah menggunakan CSS nanti enaknya adalah kalau kita buka di mobile pun nanti ukurannya tuh akan menyesuaikan ya Bang Ajis ya. Kalau kita pakai Bootstrap bisa. Betul. Jadi nanti salah satu apa namanya teknologi yang digunakan ketika sebuah website dibuka di mobile ataupun di tab dan bisa menyesuaikan ukuran. Nah, salah satunya adalah menggunakan fitur Bootstrap atau CSS ya Bang Ajis ya. Oke. Ya, framework CSS. Ya. Kita bikin satu lagi Bang Ajis belum ditutup. Bikin footernya nanti codingnya bisa dikopikan nanti biar teman-teman bisa mengeksplor lagi. Ya, footernya warna red. Enggak Bu, bukannya kita bagi 3 ya kayak gini. Footernya bikin satu aja Bang Ajis. Kalau dia kompeten atau enggak, Satu nggak aja. masalah Bu. Ya, satu aja. Ayo teman-teman tanya dong kalau ada yang bingung gitu ya. Saat ini kita baru menggunakan tag CSS yang apa namanya untuk membuat kerangkanya dulu ya. Untuk membuat kerangka sebelum kita membuat templating di sebuah website. Dan ini pasti kalau kita ikut lomba-lomba web pasti akan digunakan nih CSS ini karena ketika kita lomba web design itu atau web developer web development pasti yang dilombakan salah satunya adalah desainnya ya, desain webnya bagus atau enggak. Yang dinilai salah satunya adalah apa namanya tampilan websitenya seperti itu. Mungkin bisa di copy Bang Ajis URL-nya ke tab baru deh Bang Ajis biar kita bisa lihat secara full. Nah, betul Bang Ajis seperti itu. Bang Ajis hilang ya suaranya ya? Ada yang telepon ya? Yap. Saya minimal nilai itu 85 kan kalau di produktif ATKP itu 85 atas batas minimalnya di bawah 85. Oke. Sambil nunggu Bang Ajis, coba kita lihat lagi webnya. Nah, seperti itu. Seperti ini teman-teman, hari ini materi tentang CSS dan bisa dieksplor lebih dalam lagi ya Bang Ajis ya. Bisa dieksplor lebih detail lagi. Gimana Bu? Masalahnya kan ada dua ini yang Itu Pak Jis suaranya kedengaran Jis. Iya. Pindah deh. Apa Jessinya pindah? Sopan dong. Gak sopan kamu ngusir guru ya. Sini masih kedengeran nggak? Masih. Udah enggak. Masih dikit sih kedengeran. Enggak kayak tadi. Kan ada dua pendapat kompetensi. Pak Jesse suaranya lantang soalnya. Nah, itu kan Iya, juga Pak Jesse, benar. Guru. Kalau misalnya ini udah fix, jadi bisa saya pecah-pecah tuh nanti. Nah, ini jadi kayak gini ya. Ini masih sebenarnya belum rapi sih. Kerangka ya Bang Ajis ya. Ya, masih kerangka. Codingnya boleh dikopikan Bang Ajis. Oke. Nah, takutnya ada aksesoris yang ini Bu, yang apa IT namanya? Club Yang CSS nilainya Manja. di bawah 85 dibikin BK. Soalnya saya belum ngecek semua, kalau ngecek semua. Kayaknya nggak bisa kalau lewat sini. Oh, oke. Di grup nanti Bang Ajis. Ada pertanyaan Bang Ajis? Oh, itu karena backgroundnya aja sih. Nggak harus segede gitu. Ukuran
konten logo ya sama teksnya ukurannya segede itu bang. Enggak, itu cuma backgroundnya aja. Dan kalian bisa nyesuaiin sama ukuran kalian ya, pakai height-nya atau Hike width-nya. sama width ya Bang Ajis ya. Iya betul. Betul. Jadi seperti itu teman-teman, dan ini masih basically banget ya. Nanti codingnya akan dikopikan oleh Bang Ajis ke grup WA ya. Nanti tetapi teman-teman kalau bisa lebih mendalami lagi di Web3 School, coba lihat Bang Ajis di Web3 School. Beberapa Ini ada. tag CSS. Nah, di situ ada font, ada banyak icon. colors, backgrounds, borders, margin, padding. Ini dia ngebahas ini nih properti CSS-nya nih. Betul. Banyak banget. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Yang penting cara menggunakan CSS Bang Ajis itu harus bisa paham tuh teman-teman. Kalau Iya. cuman copy paste tapi nggak tahu cara menggunakannya, cara menggantinya, nah itu harus tahu tuh cara menggunakan. Tadi ada ada tag pagar, lalu ada titik. Iya betul. Mungkin seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan lagi Kak? Pertanyaan? Mungkin minggu depan baru kita isikan konten-kontennya ya Bang Ajis ya. Oke, boleh. Jadi kita bikin halaman web yang benar-benar kayak web ya Bang Ajis ya, full web halaman 1. Iya. Harusnya bisa diapain Bang Ajis? Bisa di-share harusnya. Oh. Kok bisa ya? Ini bukan GitHub Pak. Gue aja bisa sih harusnya. Ini teks ini multiplayer. Nggak bisa ya? Oke, ntar cari caranya. Nanti Pak. Oke teman-teman. Nah ini salah satu Bang Ajis mau memberikan kesimpulan. Silakan Bang Ajis berikan kesimpulan dulu sebelum ditutup. Teman-teman masih mencoba nih. Oke, kesimpulannya CSS itu coba-coba, bener. CSS itu coba-coba. Jadi kalian coba aja. Tag ini dipasangin kayak gini tuh nanti kayak gimana, pasangin properti ini nanti jadi kayak gimana. Jadi CSS itu coba-coba. Color aja tuh bisa digantikan gradien ya Bang Ajis ya? Bisa background bisa dikasih gradien, mau cari gradien kayak caranya kayak gimana, banyak kok. Jadi caranya ya kalau yang background pasti ada. Dia khusus sih background atau fence, kayaknya dia fence. Kalau mau bikin itu ada khusus sih. Nggak ada ya Bang Ajis ya di Web3 School? Oh ini ada nih CSS gradient. Nah di Advent Bang Ajis itu. Yoi. Nah, itu jadi warnanya bisa digradienin teman-teman nih. Mungkin minggu depan yang bisa kita lebih eksplor lagi ya Bang Ajis ya. Iya. Teman-teman setelah belajar CSS ini, teman-teman udah sedikit paham nih tentang cara menggunakan CSS-nya. Tadi ada hashtag, ada titik ya Bang Ajis ya. Tuh. Oke. Ada kesimpulan lagi Bang Ajis setelah itu tambahannya? Udah sih. Yang penting kalian ya ekspresikanlah diri kalian dengan CSS ini. Oke, berarti nyoba-coba ya Bang Ajis ya. Karena coba-coba website, kita membuat desain website itu tuh nggak langsung jadi tiba-tiba satu doang modelnya ya. Pasti kan kalau pasti menurut kita ini jangan kayak gini, warnanya coba warna merah, ini gak cocok, warna biru. Seperti halnya kayak kita membuat desain ya. Nih Bang Ajis
Word. Ini website Kalau mau lihat, gila semua ya Bang Ajis ya. yoi. Kalau kalian mau tahu website tuh bisa jadi sekeren apa sih? Kalian bisa lihat-lihat kayak di sini, atau ada juga namanya Behance, Dribble, itu banyak. Dribble apalagi Bang Ajis. Coba Kalian salah satu Bang Ajis kalau kita buka Word. nih contoh ini deh. Bisa nggak sih di show? Sekarang nggak bisa ya? Masa sih? Di dribble kali yang bisa. Yang pertama kayak orang joget ya, Jis. Ini Iya. Jangan-jangan di websitenya bikin orang-orang Ini. joget. website bisa dikasih animasi juga ya. Iya. Nah, gila. Masa suruh ngecek lagi? Gue banget. Balikin lagi aja datanya. Udah Pak Jesse suaranya kedengeran. Bilang Pak Jesse kedengeran gitu suaranya. 8 menit. Suruh balikin lagi aja. Bilang ke Pak Jesse, Jis. Pak Jesse suara kedengeran. Kasian juga orangnya udah sepuh. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut. Terus teman-teman kalau Bang Gipari masih join nggak ya di sini ya? Nanti codingannya di copy ya Bang Ajis ya di grup WA ya. Nanti biar teman-teman biar coba mengembangkan lagi gitu ya. Nah, silakan Bang Ajis di copy boleh tuh. Nah, seperti itu teman-teman. Ada tambahan lagi Bang Ajis? Cukup. Oke. Terima kasih Bang Ajis. Materi hari ini kalau yang tadi kumpulkan bersama tadi CSS itu untuk memperindah ya, untuk memperindah tampilan halaman web. Nah, jadi bisa metodenya menggunakan bawa CSS yang tag HTML sendiri gitu ya. Tadi ada body, ada H1, lalu bisa menggunakan hashtag. Nah, nanti untuk memanggil adalah div ID sama dengan nama hashtagnya apa. Lalu selanjutnya ada tag CSS yaitu menggunakan mungkin bisa soalnya kedengaran banget soalnya. Terus ada lagi yang menggunakan titik nama kelasnya, misalkan titik kanan, titik logo, titik menu. Lalu untuk memanggilnya menggunakan div kelas nama CSS-nya apa, seperti itu. Itu adalah basically dari CSS. Nah, tadi kita sudah membahas tentang background color, background, lalu ada text allegiance, ada width, ada height, ada margin, ada padding. Nah, itu salah satu yang sering digunakan tag CSS-nya ya, properti CSS-nya yang sering digunakan pada halaman web. Coba contoh aja Bang Ajis, mungkin buka halaman yang tadi IT Expo webnya, pasti kalau kita inspect elemen, di inspect elemen Bang Ajis pasti dia menggunakan tag CSS width, height seperti itu. Coba CSS-nya. Itu kan ada tuh teman-teman, ada div class, item box ya kan. Kalau kita lihat contohnya item box, div class. Nah, item box itu pasti CSS-nya ada background color, border radius gitu kan. Pasti ada padding-nya, ada margin-nya atau text allegiance. Nah, ini yang kita sedang pelajari nih teman-teman ya. Dan nanti sebuah halaman web itu pasti ada menggunakan properti CSS yang udah kita pelajari tadi, background color. Nanti mungkin ada border itu adalah garis yang ibarat itu Batasannya. ya, batasannya seperti itu. Betul. Nah, mungkin nah ini udah bisa nih. Jadi nanti halamannya seperti ini. Nanti tinggal kita isi aja nih. Pertama kita bikin kerangkanya ya. Kita bikin kerangkanya. Setelah bikin kerangkanya sudah jadi gitu ya. Nanti kita isikan dalamnya nih. Dalamnya logonya kita masukin, menunya masukin, lalu nanti ada slidernya, lalu nanti kontennya diisikan website apa yang kita mau masukkan atau yang kita buat seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman silakan
Jika pengen lebih detail lagi atau bertanya tentang CSS, nanti Bang Ajis ada di grup. Nanti teman-teman bisa japri ataupun bisa melalui grup tersebut juga bisa tanya-tanya gitu ya. Terus kalau misalkan mau ikut lomba yang tadi di UNJ ya untuk menambah pengalaman, menambah materi lagi ya. Karena kalau kita lomba itu ya Bang Ajis ya, kalau kita lomba pasti ada ada pengalamannya, ada yang pembelajaran harus kita belajar ya Bang Ajis ya. Misalnya kita iya belajar hal baru dah kalau kita ikut lomba ya Bang Ajis ya. Jangan pernah takut kalah ya Bang Ajis ya. Lomba itu menang kalah sudah biasa ya. Jangan yang teman-teman penting pengalamannya. betul nanti gue kalah nih gue nanti nggak menang gitu ya atau nanti capek gitu ya, menurut saya itu hal yang wajar dan kalian harus lewati itu seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan nanti bisa sambung di grup ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga materinya Bang Ajis untuk CSS bisa lebih dipahami dan bisa dimengerti dan bisa diimplementasikan di dunia programming web. Oke, kalau sudah tidak ada saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya